Sampai jumpa kembali Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan mendiskusikan diskusi politik, yaitu terkait warisan kebijakan Anies di DKI Jakarta. Diskusi ini kita ambil bertepatan dengan momentum Jakarta Hajatan yang di ulang tahun ke-495. Bertepatan dengan itu juga, ini adalah tahun terakhir Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana konfigurasi politik di DKI Jakarta? Karena waktunya sangat menuju 2024 berdempetan. Akhir November nanti atau akhir tahun ini Anies lengser, kemudian akan digantikan oleh penjabat sampai 2024 November baru ada pemilihan kembali Gubernur DKI Jakarta. Sesuai temanya, saya tidak sendiri, sudah bersama kami di studio. Yang pertama, Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arief Nurul Imam, politikus PDIP, Gilbert Simanjuntak, dan satu lagi adalah M. Taufik Zulkifli dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat siang Bapak-bapak sekalian, terima kasih waktunya sudah menyempatkan untuk memberikan insight dan bertukar pikiran dalam diskusi soal warisan kebijakan Anies di DKI Jakarta. Kita tahu bersama posisi Gubernur DKI Jakarta sangat strategis gitu, dan menjadi barometer politik nasional. Menariknya ini selalu memunculkan tarikan-tarikan atau tegangan-tegangan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Yang pertama akan kita bahas bagaimana misalkan konfigurasi politik di DKI Jakarta ini berbeda kalau kita bandingkan dengan politik nasional gitu. Di politik DKI Jakarta, khususnya di DPRD DKI, partai oposan ada 2, PDIP dan PSI. Sisanya adalah yang mendukung Gubernur DKI Jakarta. Pertama dari Pak Gilbert dulu. Bagaimana PDIP melihat atau meng-highlight apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama 5 tahun ini? Makasih, Bung Yogi. Saya pikir lebih mudah buat kita untuk melihat berdasarkan janji kampanye gubernur waktu itu. Sehingga kalau kita ditanya apa yang kemudian sudah dilakukan, tentu itu tugas gubernur, tetapi apa yang belum dilakukan itu tugas daripada DPRD. Jadi kita bukan menjabarkan apa yang sudah dilakukan eksekutif, tidak. Nah, kalau ditanya apa yang sudah dilakukan, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan itu, seakan-akan saya berada di posisi mereka. Tentu tidak, walaupun Pak Zulkifli, Pak M. Taufik Zulkifli juga bukan dalam posisi eksekutif untuk menjelaskan. Tapi kalau saya ditanya apa kemudian catatan kita mengenai kinerja, ya mungkin saya bisa menjawab begitu, Bung. Untuk hal ini catatannya kira-kira Pak yang dari PDIP untuk apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies? Ya, kalau itu yang ditanyakan mungkin lebih tepat ya. Catatan kita banyak sekali janji kampanye yang belum tertunaikan. Kita melihat bahwa yang sangat mendasar sebenarnya adalah hal yang mendesak yang dibutuhkan masyarakat, yaitu banjir, perumahan, transportasi, kemudian rumah DP 0 rupiah, kemudian penanganan sampah, lalu itu yang menonjol sebenarnya. Dan hal-hal yang lain sebenarnya ada, tetapi mungkin tidak semenonjol hal ini. Kalau kita katakan menonjol juga, tetapi penyelesaiannya juga tidak begitu baik. Jadi kalau kita perhatikan dari tahun 2012 direncanakan berapa puluh kilometer itu untuk pelebaran sungai yang kita katakan normalisasi,
sudah dikerjakan 16 kilo kalau tidak salah, lalu kemudian sisanya harusnya dilanjutkan untuk memperbesar aliran sungainya, tetapi tidak dikerjakan. Demikian juga dengan kanal yang menghubungkan barat dengan timur juga belum dikerjakan. Jadi itu salah satu catatan yang kemudian tidak dilaksanakan, padahal itu sudah sesuai dengan kesepakatan dengan pusat begitu. Lalu kemudian masalah rumah DP 0 rupiah dari 300.000 unit, kalau nggak salah sekarang 790 unit yang baru ada, dan itu pun tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian masalah ITF, pengolahan sampah, dari janji semenjak awal sudah, ini tahun kelima juga tidak dilaksanakan. Lalu kemudian masalah itu turun rumah tadi, kemudian masalah transportasi, ini juga menjadi catatan ya. Integrasi ini kami juga belum sepenuhnya yakin, makanya dalam rekomendasi dari Komisi B juga kami memberikan tenggang waktu 6 bulan untuk kemudian kita evaluasi, karena masih ada beberapa hal yang belum jelas, khususnya mengenai proyeksi subsidi harga tiket. Karena kita perkirakan bisa meledak sampai 57 triliun. Dan itu belum ada, sampai 4 kali saya pribadi menanyakan, mereka juga tidak jawab begitu. Saya kira itu yang mungkin, tetapi satu lagi mungkin koreksi Mas Yogi, di dalam struktur pemerintahan provinsi maupun kabupaten, kita tidak mengenal oposisi di dalam undang-undang atau peraturan, tapi kita mengenal kritikus yang konstruktif ya. Tergantung sekarang melihatnya apakah konstruktif atau tidak. Kalau dianggap konstruktif harusnya apa yang dikritik dikerjakan begitu. Jadi tergantung dari sudut eksekutifnya sebenarnya. Saya kira mungkin itu dari kita, Pak. Oke, untuk sisi ini nanti akan kita beralih ke, kita akan tanyakan ke Bang Arief Nurul Imam. Tapi sebelum ke Bang Arief, apa catatan PKS sendiri untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih. Bang siapa ya namanya? Yogi Pak Taufik. Yogi, oh ya. Bang Yogi ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi kalau walaupun PKS disebut sebagai partai pendukung gubernur yang sekarang sedang menjabat atau Gubernur Anies Baswedan, tapi tentu saja tidak berarti kita kemudian tidak ada kritik untuk pembangunan yang terjadi hampir 5 tahun ini ya, 4,5 tahun ya, di Jakarta. Yang pertama memang kita sedang melihat juga bagaimana janji-janji gubernur di awal keterpilihan beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu kita bisa lihat di RPJMD-nya ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah dari DKI Jakarta. Nah, memang beberapa hal kita catat sebagai suatu kemajuan, suatu pencapaian yang patut diapresiasi. Ya, misalnya secara administratif keuangan, DKI Jakarta bisa mendapatkan 5 kali misalnya WTP, ya, wajar tanpa pengecualian. Kemudian juga beberapa misalnya tentang transportasi tadi sudah dijelaskan oleh sudah dinilai juga oleh Pak Gilbert dari PD Perjuangan. Transportasi kita tidak pungkiri memang ada beberapa kekurangan, tapi sebenarnya progresnya itu cukup baik. Ya. Progresnya cukup baik, yaitu ketika Transjakarta, LRT, MRT, walaupun LRT itu masih sepotong, MRT juga belum sampai semua, tapi kemudian adanya sistem Jaklingko yang meliputi mini trans yang masuk ke kampung-kampung, katakanlah gitu, itu cukup membantu warga, membantu rakyat Jakarta. Ya, jadi hal tersebut, kemudian juga misalnya sepeda, ya, jalur sepeda, walaupun memang ada 1-2 hal yang disampaikan oleh eksekutif atau program dari eksekutif yang memang mentoknya itu di DPRD juga, ya, di rapat anggaran misalnya Banggar. Jadi ketika misalnya ITF itu sebenarnya tahun lalu sudah mau diberikan diberikan dananya, tapi kemudian terpecah ya. Tidak jadi gitu ya, gagal ya.
secara politis gagal di badan anggaran. Nah, hal-hal yang kurang ya seperti misalnya rumah DP 0 rupiah memang bisa dikatakan tidak berhasil, ya, belum berhasil, ya, karena memang apalagi kemudian ada korupsi di situ, walaupun itu memang pekerjaan si direkturnya ya atau manajer dari BUMD tersebut. Jadi kesalahan tersebut mau tidak mau harus ditanggung oleh Anies Baswedan, oleh gubernur untuk melihat atau untuk introspeksi atau untuk dilaporkan di akhir masa jabatannya. Tapi secara umum PKS sedang menuliskan atau mendiskusikan, merancang ya bagaimana raport dari Anies Baswedan. Ya, akan tapi sejauh ini saya lihat nilainya masih cukup baik. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Taufik, ini catatan kritis dari PKS khususnya terkait rumah tadi ya, pengadaan rumah tadi. Menarik gitu karena angkanya dari target 300 kemudian turun gitu. Kemudian yang terrealisasi sekian, hanya sekian gitu. Catatan kritis terkait rumah ini apa masalahnya sebetulnya? Halo? Halo Pak Taufik? Ya. Masih ya, bisa? Ya, ini di tempat saya di restoran ada ulang tahun, jadi ada musik. Kedengeran nggak itu? Ya, kedengeran Pak. Nah, ya, jadi ya tadi saya catatan sementara dari PKS, memang kalau disebut ada program yang tidak berhasil dari gubernur, itu adalah program DP rumah 0 rupiah, kira-kira seperti itu. Atau mungkin juga ada beberapa aspek ya yang menyebabkan hal tersebut gagal, katakanlah gitu. Salah satunya adalah ketika dua tahun kita terpuruk oleh pandemi, ya, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin tidak bisa terlalu dibuat sebagai alasan ya, karena ada satu hal yang fatal di rumah 0% itu karena pembelian lahan di daerah Jakarta Ciracas sana ya yang ada korupsinya. Itu yang paling mendasar sebenarnya. Oke. Beralih ke Bang Arief Nurul Imam. Bang Arief, gimana melihat misalkan partai politik khususnya di DPRD DKI melakukan check and balances terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta sendiri? Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Taufik dari fraksi PKS, Pak Gilbert dari fraksi PDIP, dan para peserta diskusi. Saya kira relasi politik eksekutif dan legislatif memang harus saling mengontrol. Fungsi DPR adalah salah satunya adalah melakukan kontrol, melakukan koreksi terhadap kinerja eksekutif, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena kita tahu memang ada janji-janji kampanye Anies Baswedan yang secara praktek tidak dilakukan secara sempurna atau bahkan bertolak belakang. Ini saya kira fungsi DPRD untuk melakukan kontrol maupun koreksi. Kalau kemudian DPRD diam, berarti fungsinya justru tidak berfungsi, peran dan fungsi tersebut. Soal apakah program-program Anies itu berhasil atau tidak, saya kira ada beberapa program yang berhasil dilakukan, tetapi juga ada banyak program yang tidak berhasil dilakukan. Seperti Pak Taufik sampaikan tadi, kemarin saya diskusi juga dengan di media, bahwa rumah DP 0% itu dari janji kampanye target 250.000, DP 0 rupiah, dari janji target 250.000 rumah, hanya tercapai 1.500. Artinya, secara prosentase itu kan jauh di bawah ekspektasi. Kalau kemudian apakah sudah dilaksanakan, tentu Pak Anies bisa ngeles, sudah saya laksanakan. Hanya saja secara kinerja ini jelas jauh di bawah ekspektasi. Kalau misalnya tercapai 60-70%, oke, itu bisa beralasan ada persoalan, misalnya persoalan pendanaan, pengadaan tanah, dan lainnya, dan sebagainya. Kedua yang saya lihat soal janji kampanye Anies Baswedan soal reklamasi.
Pak Anies justru mengingkari janji ini, dia menolak reklamasi pada awalnya, tetapi dia justru dengan diksi lain membuat perluasan Pantai Ancol. Itu saya kira cuma perbedaan diksi saja. Nah, ini saya kira beberapa hal kebijakan Anies Baswedan yang bisa dikoreksi dan dikritisi. Terus faktor lainnya saya kira Anies ini seorang tokoh politik yang potensial dalam maju Pilpres 2024, sehingga kerja-kerja Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan selalu beriringan dengan proyeksi-proyeksi untuk menaikkan elektabilitas. Kita misalnya lihat gelaran Formula E, meskipun ada sisi positifnya, tetapi secara politis itu juga bisa dibaca sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan ketika menyiapkan diri maju dalam Pilpres 2024. Tentu sah-sah saja sebagai politisi untuk melangkah ke karir jenjang politik berikutnya. Tetapi sebagai kekuatan masyarakat, tentu kita harus kritis. Motif di balik itu selain membuat kebijakan, tentu ada proyeksi-proyeksi politik di balik itu. Saya kira pengantarnya itu dulu, Mas. Ini menarik, Bang Arief ya. Sebetulnya persinggungan DPRD dengan Pemprov DKI sendiri untuk check and balancesnya sejauh ini gimana sih sebetulnya? Karena kan kita tahu misalkan yang banyak memberikan catatan terkait kebijakan Anies itu satu PDIP, kedua PSI, PKS pun melakukan hal yang sama gitu. Saya kira kalau soal fungsi kontrol DPRD saya perlu apresiasi karena cukup kritis melakukan koreksi meskipun misalnya PKS yang diindikasikan memiliki kedekatan dengan Pak Anies, tetapi juga melakukan fungsi kontrolnya, melakukan koreksi terhadap kebijakan Pak Anies. Termasuk Partai Gerindra yang di situ notabene wakil gubernurnya dari Partai Gerindra juga saya lihat kritis terhadap kinerja pemerintahan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Apalagi PDI Perjuangan dan PSI itu juga cukup kritis. Saya kira kalau dari fungsi dan peran DPRD sudah menjalankan apa yang menjadi perannya. Oke, terima kasih Bang Arief. Kembali ke Pak Gilbert. Pak Gilbert punya catatan khusus nggak dari PDIP terkait DP rumah 0% ini? Ya, kalau catatan khusus ya tentu ada ya, karena sejak awal sebenarnya perencanaan mengenai rumah DP 0 rupiah ini sudah ditentang waktu debat kampanye bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kemudian yang muncul adalah diksi yang berbeda mengatakan ini pasti terjadi. Jadi seakan-akan pada waktu itu yang penting beda dengan yang incumbent waktu itu, gubernur, biar kemudian kelihatan ada sesuatu yang dijual begitu. Tetapi waktu itu kan sudah ditanya, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Siapa Bang yang mau menanggung DP-nya? Karena kan DP-nya kan menjadi milik bank, tetapi kemudian tidak jelas mengenai pemasukan. Lalu di tahun lalu kalau tidak salah akhirnya masyarakat berpenghasilan rendah dikoreksi. Dari waktu itu sekitar 7.000 apa 6.000 begitu dinaikkan menjadi 14.000. Diharapkan dengan begitu mereka bisa mengambil rumah ini. Ternyata masyarakat yang berpenghasilan 14 juta, yang dari 7 juta menjadi 14 juta, ternyata masyarakat yang berpenghasilan 14 juta yang dibikin kriterianya masyarakat berpenghasilan rendah juga tidak mengambil. Karena apa? Rumah yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang kedua, masyarakat dengan penghasilan 14 juta itu sudah sanggup untuk membeli rumah yang ada tanahnya, bukan lagi rumah bertingkat begitu. Sehingga mereka lebih memilih KPR di perumahan-perumahan di pinggiran. Lalu catatan khusus yang lain, bahwa ini memang dari awal tidak bankable, tidak bisa diambilkan pinjaman dan bank juga tidak berani. Karena bank juga terikat dengan OJK, sehingga program yang dicanangkan ini sebenarnya dari awal perencanaannya tidak baik. Banyak program yang direncanakan tidak dengan baik pada waktu awal, karena lebih bertujuan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, bukan untuk sebuah program yang bisa dilaksanakan. Saya mengerti bahwa beberapa kepala daerah yang lain melakukan yang sama, tetapi ada hal yang khusus di DKI,
yaitu masyarakat terdidiknya lebih banyak dibandingkan daerah lain, sehingga kritik yang muncul juga pasti akan lebih kencang. Pada waktu dijanjikan rumah DP 0 rupiah tetapi tidak dilakukan, dari 256.000 yang bisa dibangun dalam catatan kita bukan 1.500, 790 yang di Pondok Kelapa, dan itu juga tidak laku. Banyak yang kemudian meninggalkan. Lalu kemudian rumah-rumah yang lain, kalau yang bermasalah di Munjul, masih banyak tanah lain yang bisa dibangun, tetapi tidak dibangun. Karena apa? Memang tidak akan bisa laku, tidak bankable. Jadi yang benar adalah konsep yang dicanangkan oleh gubernur sebelumnya, rumah susun sewa dengan sewa yang kemudian terjangkau. Lalu kemudian menjadi hak milik, tapi dengan cara yang dicanangkan oleh gubernur sekarang, bank juga tidak berani untuk mendanai itu karena mereka pasti akan bermasalah di OJK begitu. Lalu mengenai beberapa persoalan yang lain, saya kira di catatan yang paling menonjol ya di situ, dicoba merubah di masyarakat, karena memang dari awal ini sudah tidak mungkin dikerjakan. Jadi dicoba disiasati dengan merubah masyarakat berpenghasilan rendah juga tidak bisa, kemudian dicoba dengan membuat program yang lain juga tidak bisa. Saya pikir ini memang sebuah program yang memang tidak direncanakan dengan baik, hanya sekedar ya mungkin saya mengatakan gimmick ya dalam kampanye agar kemudian membedakan dengan pihak lawan kampanyenya begitu. Tetapi kemudian pada waktu sudah terpilih ternyata tidak bisa dieksekusi. Jadi ini mungkin menjadi catatan kita untuk pembelajaran juga buat masyarakat bahwa pada waktu debat itu diperhatikan baik-baik mana yang sekedar gimmick, mana yang benar-benar bisa dieksekusi begitu. Saya kira itu dulu catatan saya. Oke, menarik Pak Gilbert. Ini nanti pertanyaan selanjutnya ini bisa dijawab oleh Pak Gilbert dan oleh Pak Taufik sendiri. Soal DP rumah DP 0% ini. 0 rupiah. 0 rupiah, sorry. Rumah DP 0 rupiah ini, apa yang akan dilakukan, masukan apa yang akan dilakukan oleh PKS dan PDIP? Artinya kan rumah ini sudah beberapa tanahnya, beberapa proyeknya kan sudah ada. Kalau misalkan dibiarkan seperti ini, yang beli juga kemungkinan akan mikir 1000 kali gitu. Konsepnya masukan dari PKS ataupun PDIP sendiri biar rumah ini nggak terbengkalai statusnya proyek ini gitu. Apa masukannya? Jangan sampai ketika pindah beralih lagi pemerintahan yang baru, proyek-proyek semacam ini jadi terbengkalai gitu. Silakan Pak Taufik. Ya, jadi begini ya, itu kan salah satu ya dari program Anies Baswedan yang merupakan janji kampanye ya. Jadi rumah DP 0 rupiah. Nah, sebenarnya tadi dijelaskan oleh Pak Arief Nurul Imam ya bahwa memang ada peran masing-masing. Jadi eksekutif berperan sebagai mengeksekusi program dan memberikan program yang harus disetujui oleh legislatif dan harus diadakan fungsi pengawasan, budgeting, dan kemudian juga pembuatan peraturannya. Halo ya, masih kita dengar. Jadi sebenarnya kan ini sudah berlangsung 4,5 tahun ya. Memang saya mengakui itu adalah salah satu program dari Anies Baswedan yang katakanlah gagal gitu ya. Akan tapi sebenarnya ada juga kontribusi dari legislatif dari DPRD. Ketika di rapat-rapat atau di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu memang harusnya fungsi kontrol, fungsi pengawasan dari DPRD, dari kita ini, ya, termasuk dari PKS, itu harusnya bisa memperbaiki ya, program tersebut atau benar-benar memberikan warning. Kalau misalnya kemarin ada interpelasi, sebenarnya yang lebih perlu diinterpelasi adalah rumah DP 0 rupiah, ya, bukan Formula E. Jadi kalau kasusnya itu, saya jawabannya seperti itu dulu. Ya. Walaupun saya sebenarnya tadi tergelitik untuk memberikan komentar tentang apa pernyataan Pak Arief tadi ya, tapi udah ini aja dulu. Silahkan Pak, komentar ya. Halo? Halo ya, Pak. lanjut Monggo, Pak yang komentar. Oh iya, tadi tentang apa? Tentang memang program Formula E misalnya yang dikatakan bahwa ini memang menjadi program etalase atau menaikkan elektabilitas lah kira-kira ya dari seorang Anies Baswedan. Nah ini juga sebenarnya kan program
yang memang sudah disetujui awalnya ya, di tahun pertama itu dananya dari Dispora, kemudian bahkan Kemenpora juga sudah memberikan rekomendasi dan lain-lain. Nah, artinya saya melihatnya begini nih, Pak Arief ya, Pak Gilbert juga, Bang Yogi, bahwa ya setiap kepala daerah atau bahkan gubernur atau presiden atau wali kota itu kan memang punya tanggung jawab untuk membuat programnya itu sukses gitu ya, apapun programnya ya, sehingga kemudian ketika dia bekerja itu sebenarnya memang diusahakan supaya program itu berjalan, janji-janjinya berjalan, berhasil dan seterusnya. Nah, kalau misalnya itu disebut sebagai ini mau nyalek nih mau apa gitu ya, artinya bukan menyalek, menyapres ya. Nah, itu sebenarnya juga kan harusnya dialami oleh semua gubernur atau semua kepala daerah. Gitu. Jadi ketika dia bekerja dengan baik, sebenarnya kita tidak bisa serta-merta mengatakan, oh mau nyapres ya, oh mau meningkatkan elektabilitas seperti itu kan. Misalnya di Lombok NTB, Pak Zulkifli Mansa di gubernurnya, ketika ada Mandalika itu tidak disebutkan seperti itu. Ya, atau mungkin di Jawa Tengah juga Pak Ganjar ketika memberikan program-program itu tidak seperti itu. Jadi saya melihat walaupun memang ada keuntungan dari segi pribadinya mungkin memang ada sedikit inilah ya sekalian. Tapi saya kira harus dilihat. Saya tidak menyalahkan juga, Pak tadi. Ya. Halo. Ya, jadi bisa dilihat dengan fair juga. Memang ketika dia menjadi kepala daerah atau menjadi pemimpin gitu ya, memang dia harus beauty contest ya untuk memperlihatkan kepada rakyatnya, kepada siapapun bahwa saya bisa bekerja, saya bisa bekerja dengan baik, saya punya kapabilitas, ya, punya prestasi, dan inilah saya, kira-kira seperti itu. Itu aja, Mbak Arief. Ya. Oke, Bang Arief, tunggu sebentar Bang Arief, kita minta komentarnya soal yang tadi pertanyaan yang sama ke Pak Gilbert. Pak Gilbert gimana ini? Harusnya interpelasi rumah DP 0 rupiah, bukan Formula E. Karena itu sangat basic need banget. Gimana, Pak Gilbert? Apa yang dikatakan oleh Pak Taufik Zulkifli bahwa kemudian dari badan anggaran tidak mengkritisi atau bukan badan anggaran, DPRD lupa mengingatkan, saya kira itu kata-kata bukan kepada PDI Perjuangan atau ke PSI. Sebegitu gubernur sudah mulai bekerja, kita masuk. Kita sudah kritisi habis soal rumah DP 0 rupiah dan banjir. Jadi kalau dikatakan yang gagal itu hanya rumah DP 0 rupiah, program banjir juga gagal karena naturalisasi juga gagal. Apa yang dilakukan menjadi sumur resapan juga gagal. Jadi kalau mau dikatakan malah lebih parah lagi, duit ratusan miliar keluar tidak berfungsi begitu. Malah menjadi masalah karena membuat macet. Jadi bukan hanya rumah DP 0 rupiah yang gagal, yang ini lebih parah lagi, naturalisasi. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah program yang tidak direncanakan dengan baik, bahwa kemudian yang harusnya dilakukan interpelasi itu rumah DP 0 rupiah, sejak awal itu sudah dikritisi dan kemudian kita melihat dilakukan masih dalam suasana yang baik awal-awal di 2019. Kan Formula E ini mulai bermasalah kan semenjak kita bicarakan di Komisi B yang awalnya di 2018 di periode anggota DPR sebelumnya ini dimasukkan ke dalam Dispora, makanya kemudian komitmen fee dibayar oleh Dispora. Lalu kemudian berubah menjadi ke Dinas Pariwisata, jadi bukan lagi perhelatan olahraga, tetapi menjadi perhelatan pariwisata. Mendadak berubah kemudian menjadi masuk ke BUMD, ke Jakpro. Bayangkan Jakpro bisa mengelola dari mulai konstruksi, kemudian pariwisata, semua dikerjakan oleh Jakpro tanpa kemudian bisa kita evaluasi mana yang berhasil, mana yang tidak. Tetapi apa yang terjadi waktu kita kritisi, kemudian semua menyatakan enggak ini udah benar, udah segala macam. Lalu kemudian memuncak, kalau rumah DP 0 rupiah memang semua sepakat, sehingga tidak timbul interpelasi. Nah, kalau dikatakan Formula E itu kemudian sudah disetujui oleh DPRD, saya kira disetujuinya itu dalam suasana yang sangat-sangat mepet. Karena 2 minggu sebelum periode yang lalu itu selesai masa jabatannya, dan sudah keluar hasil dari
pemilu, mereka itu sekitar 40% tidak terpilih lagi, itu dimajukan di rapat paripurna APBD perubahan di Badan Anggaran, rapat Badan Anggaran 2 minggu sebelumnya. Bayangkan yang hadir, kalau yang normal saja masih awal-awal yang hadir berapa, ini apalagi di akhir masa jabatan dan 40%-nya sudah tidak terpilih karena yang maju ke periode kami sekarang ini sekitar 60%. Bisa dibayangkan bahwa memang rapat Badan Anggaran pada waktu itu betul-betul ya sangat tidak memenuhi quorum sebenarnya. Tetapi walaupun demikian kita juga tidak bisa mengatakan PDIP menyetujui karena sejak awal dalam catatan fraksi sudah dikritisi mengenai Formula E, tetapi tetap diketok di Badan Anggaran. Yang kedua mengenai rumah DP 0 rupiah, dari awal PDI Perjuangan sudah kritisi itu habis-habisan termasuk banjir. Lalu kemudian bahwa kemudian dinyatakan seakan-akan itu disetujui, tidak diberikan anggaran di Badan Anggaran, saya kira eksekutif juga harus berhasil meyakinkan legislatif bahwa apa yang mereka mau kerjakan itu memang betul-betul sudah mampu dikerjakan. Karena kan di situ juga banyak fraksi, sehingga kalau fraksi lain tidak setuju juga yang malu sebenarnya eksekutif kenapa kemudian mereka tidak mampu meyakinkan legislatif untuk memberikan budget yang sesuai. Jadi jangan kemudian seakan-akan legislatif bertanggung jawab. Tanggung jawab kita kan hanya melihat ini layak apa tidak dan diketok palu di rapat banggar besar gitu. Jadi saya kira itu sesuatu hal. Yang paling parah itu selain DP 0 rupiah itu ya naturalisasi itu yang tidak dikerjakan dan dikerjakan dengan sumber resapan juga gagal. Saya kira itu juga catatan penting. Sehingga kalau kita mau melihat apa yang akan dilakukan oleh gubernur yang berikut, ya memang ini luar biasa besar PR-nya, sementara dia cuma 2 tahun. Kalau saya melihat ya periode berikut itu meletakkan awal-awal mengerjakan semaksimal mungkin 2 tahun. Dalam 2 tahun dia mesti kejar seberapa yang bisa, lalu kemudian sisanya dilanjutkan oleh gubernur terpilih di 2024 begitu. Oke, menarik untuk yang soal sisa 2 tahun yang akan diteruskan oleh penjabat. Beralih ke Bang Arief. Bang Arief tadi gimana? Melihat ini rumah DP 0 rupiah ini kan sudah berdiri dan sudah bangun, tapi ternyata peminatnya juga sedikit. Ini bakal menyisakan menjadi proyek yang terbengkalai apa enggak sih next-nya? Kalau kemudian secara kelayakan untuk misalnya dari sisi Pak Gilbert sampaikan tadi bahwa lebih membeli rumah di pinggiran, tentu tidak sesuai dengan harapan, sehingga kemungkinan mangkraknya juga cukup besar. Karena kemudian kalau orang berpenghasilan 15 juta, 14 juta ke atas, lebih memilih beli di pinggir Jakarta. Kalau kemudian itu dilanjutkan, tentu akan lebih banyak mangkrak. Kalau kemudian itu mangkrak, tentu saja kan menjadi beban DKI Jakarta. Dan karena itu harus dipikir akan digunakan untuk apa. Paling tidak digunakan untuk fasilitas publik atau apa. Tentu saja ini kerja-kerja eksekutif untuk melakukan perencanaan bagaimana menyelamatkan aset yang telah dilakukan tetapi tidak bisa difungsikan. Kira-kira gitu, Mas. Oh iya, Pak. Saya koreksi dikit. Rumah DP 0 rupiah yang baru dibangun itu baru di Pondok Kelapa. Yang di Cengkareng pun bermasalah. Jadi baru 790 yang dibangun dari janji 256.000. Jadi belum ada yang mangkrak. Oh iya. Tanahnya yang kemudian bermasalah karena dibeli dengan cara yang tidak baik dan sekarang diproses oleh KPK. Oke, jadi ke depan mau diubah konsepnya apa gimana? Apa mau dijadikan apa sebetulnya? Ya, kita lihat gubernur terpilih nanti maunya apa, bukan kita yang menentukan. Posisinya kan beda. Kecuali kutip itu, Mas. Ya, kecuali Bang Yogi punya hak prerogatif menunjuk saya menjadi gubernur, ya saya kerjakan. Oke, siap. Pak Gilbert mau maju ya gubernur. Tapi ini 2004 Pak Gilbert. Sampai batuk saya gara-gara Pak Zulkifli ini. Pak Taufik mau menambahkan soal ini, Pak? Iya. Yang mana? Oh ya, jadi gini, apa namanya, masalah ini kan DPRD kan lembaga politik ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang keputusan itu memang didasarkan pada suara terbanyak, jadi tidak berdasarkan pada sesuatu yang memang harusnya ini lebih baik gitu. Seperti itu kan ya. Jadi ketika
rumah DP 0% atau ketika Formula E atau ketika yang lainnya ya, transportasi segala macam itu bergulir di DPRD, dipresentasikan oleh Pemda DKI Jakarta, kepala dinasnya, BUMD-nya itu. Nah, pada saat itu kan kita harus menilai apakah ini memang layak atau tidak. Nah, penilaiannya itu kalau DPRD kan sifatnya politis, jadi kadang-kadang ya ini bagaimana ada anu dan itu gitu ya. Jadi itu sudah dilewati oleh Formula E, misalnya oleh program DP rumah 0 rupiah, DP rumah 0 rupiah, dan semua program. Dan kemudian tadi kalau misalnya Pak Giri mengatakan bahwa harusnya itu udah nggak korum dan lain-lain, tapi kenyataan politisnya adalah pada saat itu udah ada keputusan resmi dan sudah ditandatangani secara legal dan sah oleh lembaga kita, lembaga DPRD dan pemerintah, gitu ya. Jadi sudah ada memorandum of understanding-nya dan seterusnya. Jadi memang kita melihat ke depan saja. Jadi saya sepakat bahwa memang rumah DP 0 rupiah ini menjadi PR ya, yang cukup berat bagi penerus dari gubernur yang sekarang. Walaupun kalau yang 2 tahun ini kan cuma penjabat ya, saya khawatir dia tidak memiliki wewenang yang penuh. Jadi kayaknya sih nanti PR-nya itu lebih pada gubernur di 2024 ya, itunya. Tapi saya kira ada banyak juga program-program yang bukan jadi PR, tapi justru jadi sesuatu yang membuat pekerjaan gubernur yang akan datang itu bisa lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membincang soal peran penjabat di sisa pemerintahan Pemprov DKI menjelang 2024. Apa yang paling krusial dari fraksi PDIP yang harus dilakukan oleh penjabat berikutnya, yang setelah Anies lengser ya? Mungkin ini pertanyaan yang sama juga akan nanti ke Pak Taufik dari fraksi PKS. Ini pertanyaan ke saya nih, Mas Yogi. Iya, kira-kira seperti apa Pak Gilbert? Iya. Oke, soalnya saya bingung nggak ditanya ke siapa gitu. PLT gubernur itu, namanya PLT itu adalah tugas dan wewenangnya sama persis dengan gubernur yang dipilih oleh pilkada. Jadi tidak ada masalah dalam hal itu dan itu dijamin oleh undang-undang. Artinya apapun bisa dia kerjakan, makanya kemudian dia berwenang penuh. Hal PLT karena dia kemudian sebagai pelaksana tugas, bukan sebagai seorang yang terpilih berdasarkan sistem pilkada langsung begitu. Nah, apapun yang akan dia lakukan, saya kira dia harus melihat mana yang paling mendesak untuk kebutuhan saat ini. Dampak COVID kita lihat sudah agak berkurang, tetapi yang paling terdampak sekarang adalah masalah ekonomi. Dari gubernur sekarang, hal UMKM ini kurang mendapat perhatian, dan kami ada di Komisi B melihat persis tidak ada dana yang dikucurkan khusus untuk mendongkrak dalam bentuk subsidi kepada usaha-usaha rakyat. Masih lebih banyak kepada pelatihan, artinya sama seperti sebelum COVID begitu. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi masalah yang paling mendesak ya banjir sebenarnya. Dalam 2 tahun saya kira banjir itu bisa diselesaikan itu turap yang sisa. Jadi sekarang kan yang sudah dikerjakan dari 2012 kan 16 km. Sisa kalau nggak salah itu sekitar 20 km lagi, dan kemudian banjir kanal yang menghubungkan banjir kanal barat dengan banjir kanal timur untuk menampung air yang kemudian bisa meluap di salah satu kanal begitu. Saya kira dalam 2 tahun itu bisa diselesaikan dan kemudian masyarakat Jakarta akan bisa tertolong. Lalu masalah rumah DP 0 rupiah, saya kira kembalikan saja, jangan lagi rumah DP, karena dari awal saya katakan bahwa rumah DP 0 rupiah itu tidak bisa dilakukan karena bank juga tidak akan mau mengambil risiko. Dan mereka juga takut dengan OJK kalau mereka kemudian mempunyai kredit macet yang tidak terhitung jumlahnya gara-gara menyokong programnya gubernur DKI. Jadi kembalikan saja itu menjadi rumah susun sewa yang terjangkau dan kemudian pengelolaannya dikelola oleh DKI seperti yang ada kemarin. Jadi yang ada kemarin itu sangat diminati oleh orang, tetapi itu kemudian menjadi seakan-akan tidak berfungsi. Tetapi juga yang menjadi sangat penting buat saya pribadi, kita melihat di DKI ini masyarakat sudah sangat terbelah 2 kutub kanan kiri, polarisasi, dan
kita tidak mempunyai ruang publik untuk kemudian masyarakat di lingkungan kecil itu bisa menjadi satu, guyup. Hari Minggu orang pergi ke gereja, hari Jumat orang pergi ke masjid, tidak ada tempat buat orang untuk kemudian guyup. Kalau guyup di tempat mal, yang guyup adalah orang-orang kaya, orang-orang miskin tidak guyup di situ. Sebenarnya ini adalah tempat yang sangat baik yang bisa diambil alih oleh RPtra. Sayangnya di zamannya Bung Anies, RPtra ini terbengkalai sesungguh-sungguhnya kemudian menjadi sarang nyamuk segala macam. Ada yang saya dengar itu menjadi sarang narkoba, untuk pakai narkoba di situ menjadi ilalang. Saya pikir RPtra ini juga sangat penting untuk kemudian dihidupkan kembali, sehingga masyarakat dengan lingkungan kecil bisa menjadi satu warga DKI tanpa membedakan suku, agama, dan sebagainya. Kalau kita melihat tidak ada tempat publik saat ini, kecuali mungkin Ancol, menjadi tempat publik di mana orang dengan berbagai latar belakang bisa bersama-sama menjadi satu warga negara Indonesia, begitu. Di luar itu tidak ada tempat publik, semuanya tempat yang selalu eksklusif. Eksklusif secara agama, eksklusif secara finansial, dan itu memang membuat kita semakin terbelah. Saya pikir ini menjadi PR yang luar biasa berat buat gubernur yang akan datang, dan saya sangat menganjurkan RPtra juga menjadi program yang harus dihidupkan kembali. Apapun namanya, kemarin dirubah menjadi Taman Bahagia segala macam, tetapi nggak bahagia juga begitu, karena nggak jalan tamannya. Saya kira itu salah satu beberapa masukan yang bisa saya berikan. Oke. Terima kasih Pak Gilbert. Gimana Pak Taufik? Ya, nanti kayaknya baterai saya hampir habis, tapi nanti saya ganti handphone gitu ya. Tapi sekarang saya ngomong aja dulu ya, boleh ya. Oke, siap. Jadi yang pertama, saya sangat sepakat pada Pak Gilbert tadi tentang polarisasi. Ya. Jadi kita memang oleh-oleh atau bukan oleh warisan yang nggak enak ya. Jadi pilkada kemarin itu adalah pilkada dan pilpres ya. 2017 dan 2019 itu adalah polarisasinya ternyata sampai sekarang masih terus terjadi ya. Walaupun kalau kita anggota DPRD sudah membuat supaya cair gitu. Saya dengan Pak Gilbert nih walaupun mungkin di sini bertentangan, tapi kalau makan sama-sama di Bali di mana-mana sudah bisa ya berkomunikasi. Nah, jadi kalau saya justru memang melihat untuk keuntungan blessing in disguise dari di mana gubernur untuk Oktober sampai 2024 itu bukan gubernur terpilih, tapi gubernur yang ditunjuk oleh presiden. Ini mudah-mudahan bisa menurunkan tingkat tensi ketegangan ya, polarisasi antara A dan B gitu ya. Saya nggak mau sebut cebong dan kampret dan kadrun, belum kesebut juga jadinya. Jadi polarisasi ini kalau misalnya ada buffering 2 tahun yang mana orangnya ini ditunjuk oleh presiden, mudah-mudahan hal tersebut bisa lebih cooling down ya. Tentu saja juga sangat tergantung pada kedewasaan kita semua nih, masyarakat, termasuk anggota legislatif, termasuk para pejabat, termasuk para pengamat seperti Pak Arief Nurul Imam ini, ya, yang mana bagaimana menurunkan ini kita kan satu bangsa, satu negara, ya. Nah itu yang saya lihat penting untuk gubernur yang ditunjuk dalam 2 tahun terakhir ini. Selebihnya memang yang sifatnya teknis ya, seperti dikatakan mestinya ada ruang bertemu yang tidak dipisahkan oleh sara ya, bukan di masjid atau di gereja atau di tempat-tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang punya duit gitu. Tapi saya kira kalau program tersebut saya kira sudah banyak dibuat ruang ketiga ya, oleh Gubernur Anies Baswedan, misalnya seperti Tebet Eco Park atau kemudian jembatan Pinisi gitu-gituan. Walaupun kelihatannya programnya kecil, tapi sebenarnya itu sudah ke arah yang bagaimana supaya warga itu bisa bertemu, ya, walaupun dia dari strata manapun, dari suku manapun, dari agama manapun, dari ras manapun, gitu ya, bisa saling bicara, bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi saya kira 2 tahun yang cukup lama juga gubernur yang akan menjabat nanti. Saya kira tadi tentang DP 0 rupiah tadi ya bagaimana, cuman kan nanti tergantung juga nanti dari kalau misalnya tadi Pak Gilbert mengatakan bahwa dia memiliki wewenang atau memiliki kekuatan yang sama dengan gubernur terpilih oleh rakyat, saya kira nanti bermasalah di politis ya.
Artinya DPRD atau kita nih legislatif yang dari berbagai partai itu bisa komplain nih, bisa merasa lebih tinggi daripada pejabat gubernur tersebut karena kita dipilih, mereka dia tidak ya, dia ditunjuk ya. Jadi saya kira nanti akan ada masalah politis kalau kita menempatkan diri dia sebagai orang yang memang punya wewenang yang sama dengan gubernur ya. Akan tapi saya kira justru kita harusnya bisa membantu ya, kira-kira mengarahkan mereka untuk mengarahkan dia ya, dia satu orang kan gubernur, bagaimana supaya bisa bekerja sesuai dengan pengalaman kita di 5 tahun terakhir ini ya. Dan kemudian jadinya tadi saya lupa ngomong apa ya. Jadi kira-kira kita ingin supaya kita lihat ke depan ya, bagaimana Jakarta ya. Jakarta ini kan nanti barometer dari seluruh Indonesia ya. Mula-mula yang saya inginkan, ya saya dambakan, yang saya impikan adalah bagaimana polarisasi tadi itu bisa turun dulu deh ya. Kita sama-sama lagi berpegangan tangan sebagai bangsa Indonesia mau memajukan semua ya, memajukan Jakarta, memajukan Indonesia. Jadi tidak lagi bersifat bahwa harusnya bukan mereka dan seterusnya ya. Oke, kira-kira itu aja yang dapat saya inikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Yogi. Oke, terima kasih Pak Taufik. Untuk Bang Arief masih dalam konteks yang sama Bang ya. Apa mungkin polarisasi itu akan hilang dengan adanya pejabat? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang justru di daerah-daerah itu halo, Bang Arief? Oke, kita skip dulu untuk pertanyaan buat Bang Arief dari Indo Strategi Research and Consulting. Berikutnya sesi terakhir Pak Gilbert dengan Pak Taufik. Apa yang dilakukan oleh Anies tahun terakhir ini, apakah sangat itu mencari elektoral untuk persiapan 2024? Siapa dulu nih yang menjawab? Silakan Pak Gilbert dulu. Loh, saya dulu yang dikasih duluan, ya udah nggak apa-apa. Muter Pak. Ya, saya melihat gubernur sudah tidak fokus mengurus DKI semenjak tahun lalu. Dan itu kita punya datanya pada waktu Bung Anies menghadiri musyawarah wilayah, MUWIL ya, musyawarah wilayah P3 Jogja. Musyawarah wilayah itu kan wilayahnya Kesbang. Jadi di masing-masing provinsi ada Kesbang. Okay. Nah, Kesbang itu di bawah gubernur. Itu yang kemudian membawahi partai-partai politik untuk pembinaan politik di daerahnya. Saya tidak mengerti kenapa kemudian gubernur meninggalkan DKI pada waktu puncak COVID, malah pergi ke Jogja menghadiri musyawarah wilayah P3 Jogja. Itu yang awal. Yang kedua, saya melihat beberapa kali kejadian misalnya yang panen kemudian nginap di ziarah, tidur 3 hari di mana itu, padahal di Jakarta juga lagi tinggi-tingginya COVID. Artinya dalam setahun terakhir saya melihat Bung Anies sudah tidak fokus dalam mengurus DKI dan termasuk di rapat-rapat paripurna sudah tidak pernah hadir. Saya melihat Bung Anies meniru gayanya SBY pada waktu menerima penghargaan WTP 5 tahun dari BPK, baru kemudian hadir di paripurna. Sebelumnya tidak pernah hadir. Kalau ada apa-apa selalu Wagub yang menjelaskan. Kemudian pada waktu dibikin meme oleh yang ditampilkan oleh Ruhut, kemudian bermain dengan playing victim. Jadi ini sangat mirip terlihat dengan gayanya SBY dulu. Nah, dampaknya memang kita melihat dengan ambisi yang begitu besar untuk menjadi presiden, maka waktu atau pikiran yang dicurahkan kepada DKI itu berkurang banyak sekali. Sangat terlihat di dalam kondisi sehari-hari, khususnya dalam hal relasi dengan DPRD. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu baik. Ini presiden buruk, contoh yang buruk untuk kemudian ditiru. Karena kita melihat DKI ini kan semacam golden standard ya, gold standard buat provinsi lain. Kalau DKI saja kemudian dilakukan demikian, bagaimana kemudian daerah-daerah lain?
ini tidak baik untuk pendidikan politik buat masa mendatang, khususnya ini dimulai dari DKI. Dan saya pikir ini harus menjadi catatan buat kita bahwa sebaiknya gubernur itu, khususnya DKI, jangan membuat DKI ini menjadi semacam bancakan atau tangga untuk ambisi berikutnya, sehingga DKI ini menjadi tidak diurus dengan baik. Kecuali dia mau melakukan hal yang baik di DKI ini untuk kemudian dia dapat nama, itu sangat baik. Tetapi kalau hanya sekadar tangga saya, itu tidak baik. Dan kita juga menghadapi masalah yang penting, walaupun kita tidak terlalu khawatir dengan itu, yaitu peralihan status DKI menjadi daerah apa belum tahu kita, karena statusnya masih didiskusikan. Ini juga penting untuk kemudian disiasati, karena ini juga akan dihadapi oleh PLT gubernur nanti. Saya kira itu dulu dari saya. Oke. Gimana Pak Taufik, fraksi PKS melihat apakah setahun terakhir menjabat ini sepertinya Pak Anies ini sudah mencari program-program yang sangat terkait dengan elektoralnya untuk persiapan 2024? Ya, ini saya ganti handphone ya, yang ini mati ya. Oke, siap Pak. Oke, bisa ya? Oke. Bentar ya, yang ini matiin dulu. Ya, jadi untuk tadi pertanyaannya kan adalah bagaimana Anies Baswedan sebagai gubernur di tahun terakhir ya. Jadi kalau dari kami, dari PKS dan dari saya pribadi, ya saya berharap supaya husnul khatimah, ya, akhir yang baik. Jadi memang janji-janji yang kemarin masih bisa untuk dikejar, untuk dituntaskan, saya harap bisa dituntaskan segera, gitu ya. Jadi, tapi kemudian tadi kelihatannya ada yang tidak bisa dituntaskan seperti rumah 0 rupiah tadi, DP 0 rupiah, maka itu harus disertakan laporan atau yang lengkap ya, laporan yang lengkap bagaimana, atau kalau bisa juga diberikan masukan usulan bagaimana supaya hal tersebut bisa diperbaiki oleh gubernur atau pejabat gubernur yang berikutnya. Kira-kira seperti itu aja. Terima kasih. Oke. Selamat bergabung kembali Bang Arief. Iya, selamat. Ya, ini Bang, ini kita udah masuk ke termen berikutnya terkait apakah sisa setahun terakhir Anies menjabat ini terlalu ibaratnya melakukan program-program yang sifatnya mengejar elektoral, Bang. Itu pertama. Terus kedua, tadi kita ngebahas sebelumnya itu soal polarisasi yang ada di masyarakat. Ternyata mendekati 2024 polarisasi bukan hanya aja di Jakarta gitu, tapi juga di daerah gitu. Apakah itu mungkin dengan adanya penjabat nanti yang menyelesaikan sisa 2 tahun menjelang 2024 itu polarisasi itu bakal hilang gitu? Ya. Iya, terkait apakah Pak Anies melakukan kerja-kerja untuk menaikkan elektoral, secara prosedur demokrasi tentu sah-sah saja politisi, pejabat publik yang memiliki tujuan-tujuan atau naik tangga untuk ke jenjang politik berikutnya untuk mendongkrak elektabilitasnya. Tentu setahun terakhir Anies Baswedan melakukan program kebijakan selain untuk kebijakan masyarakat Jakarta, kebijakan publik yang berfungsi untuk masyarakat Jakarta, tetapi di sisi lain bisa kita lihat dari sisi politik elektoral, tentu Anies Baswedan juga berkepentingan bagaimana program itu selain bermanfaat bagi publik, tapi juga memiliki efek elektoral. Ini yang perlu kita lihat, apakah kemudian kerja-kerja Anies ini baik atau buruk, bermanfaat atau tidak. Tetapi kalau dari sisi proyeksi politik, Anies Anies memiliki indikasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memiliki efek elektoral. Seperti misalnya Formula E itu yang saya lihat sebagai politik mercusuar, sehingga menjadi magnet dan bisa menjadi sarana untuk mengungkit elektoral Anies Baswedan. Itu sah, Pak Taufik, saya sampaikan sah secara politik. Hanya saja ini kan catatan, kalau kemudian catatan, kemudian itu fakta objektifnya seperti itu. Bagi politisi Pak Anies sah untuk melakukan itu, dan karena itu kita sebagai masyarakat ya harus objektif aja. Boleh menaikkan, boleh membuat kebijakan yang
menaikkan elektoral, tetapi juga tidak melupakan fungsi utama itu kebijakan untuk kepentingan publik. Itu aja. Terus kedua, apakah polarisasi politik di 2024 ini akan terus berlanjut atau tidak? Saya kira ada beberapa faktor. Faktor pertama yang saya lihat, pasangan capres itu juga akan menentukan. Kalau kemudian dua pasangan capres, potensi polarisasi yang tajam juga potensial akan terjadi. Kedua, tentu saja kedewasaan politik dari elit politik dalam bagaimana membangun narasi politik, bagaimana melakukan propaganda, bukan propaganda ya, kampanye politik, dan bagaimana melakukan edukasi politik. Saya kira dua variabel itu menjadi penting, apakah polarisasi itu akan berlanjut atau tidak. Kalau kemudian paslonnya hanya dua, terus pola kampanye agitatif, tentu saja polarisasi akan semakin tajam. Tetapi kalau sebaliknya, paslon bisa lebih dari dua, dan kedewasaan dalam berkampanye bersifat edukasi bukan agitatif, tentu saja akan menurunkan tensi polarisasi yang terjadi akibat residu-residu politik yang kemungkinan besar saya yakin ini turun dari atas, bukan muncul dari bawah. Bawah hanya kena dampak. Kira-kira begitu, Mas. Satu lagi, Pak Bang Arief, konfigurasi politiknya pasca Anies lengser ini bakal seperti apa sih? Apakah bakal adem-adem aja, apa gimana gitu loh? Atau justru misalkan Jakarta. Iya di Jakarta, apa justru misalkan di legislatif mesin politiknya pada manasin semua untuk persiapan Pileg 2024? Ya, saya kira secara alamiah partai politik tentu akan menyiapkan mesin politiknya, para kader-kadernya untuk menyosong tahun politik. Terus yang saya lihat soal PLT gubernur, salah satu kelemahan PLT gubernur adalah tidak memiliki legitimasi politik yang kuat karena dia tidak dipilih oleh masyarakat. PLT gubernur itu ditunjuk oleh pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan karena itu sangat sentralistik. Secara legitimasi tentu akan akan menjadi tidak kuat ketika dia membangun kebijakan, dan akan sangat mudah dipatahkan oleh misalnya Pak Zulkifli atau Pak Gilbert sebagai anggota dewan yang legitimate karena dipilih oleh masyarakat. Itu secara politik, legitimasi politik seorang PLT gubernur tidak sekuat gubernur yang terpilih secara pemilu. Itu yang saya kira menjadi catatan pasca gubernur DKI Jakarta lengser di 2022 ini. Tetapi memang Jakarta adalah ibu kota, dan karena itu politiknya akan selalu dinamis, karena bagaimanapun Jakarta adalah panggung besar yang menjadi sorot tidak hanya masyarakat Jakarta, tetapi masyarakat di luar Jakarta, di luar Jawa, bahkan dari Aceh sampai Merauke. Kira-kira begitu, Mas. Oke, terima kasih waktunya Bang Arief. Sesi kita sudah berakhir, tapi sebelum berakhir, mohon kepada Pak Gilbert, Pak Taufik, Bang Arief bergantian mengucapkan ulang tahun Jakarta untuk ke-495. Silakan dari Pak Gilbert dulu. Ya, baik. Terima kasih, Bung. Kepada warga DKI, saya sampaikan kita lanjutkan apa yang baik dan kita sampaikan agar DKI maju kotanya, dewasa warganya. Terima kasih Pak Gilbert. Silakan Pak Taufik. Ya, warga Jakarta semuanya, Encang, Encing, Mas Om, Bang Empok, Pak D, Bude, saya mengucapkan selamat hari lahir Jakarta ya, 22 Juni nanti. Dan saya harap, kita bersama berharap supaya Jakarta walaupun sudah bukan ibu kota nanti, tetap menjadi kota yang maju kotanya, dan kemudian bahagia dan dewasa warganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arief, silakan Bang Arief untuk closing statement-nya sekaligus ucapan. Selamat
ulang tahun Jakarta. Jakarta adalah pusat politik, pusat ekonomi, pusat kebudayaan, dan karena itu Jakarta strategis bagi Indonesia, menjadi etalase Indonesia, dan kita berharap Jakarta akan lebih baik ke depan karena menjadi representasi Indonesia di mata internasional. Selamat ulang tahun Jakarta. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Pak Gilbert, Pak Taufik, dengan Bang Arif sudah meluangkan waktunya bersama Tribun Jakarta dalam program Tribun Talks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya Pak Arif, Pak Gilbert, Ya, terima kasih. sama-sama Pak. Oke, Tribuners, itu tadi diskusi kita dengan Pak Gilbert Simanjuntak dari fraksi PDIP dan Terima kasih. Pak Taufik dari fraksi PKS dan pengamat politik Bang Arif Nurul Imam. Saya Yogi Gustaman undur diri. Selamat ulang tahun ke-495 Jakarta. Semoga Jakarta ke depan menjadi lebih baik dan warganya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.